Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih dikumpulkan oleh Allah dalam rangkaian salat Idul Adha 1445 Hijriah. Salawat dan salam selalu kita limpah curahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya di akhir zaman mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya DKM Masjid Al-Hidayah kembali menjadi panitia pelaksanaan salat Idul Adha 1445 Hijriah. Kami berusaha dengan segenap kemampuan yang ada agar salat Idul Adha ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Hadirin rahimakumullah, sebelum rangkaian salat Idul Adha kita laksanakan, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, yang akan bertindak sebagai imam dan juga khatib pada kesempatan salat Idul Adha 1445 Hijriah kali ini, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Iwan Bukhari Espedi, yang alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Atas kehadirannya kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini pula izinkan kami selaku panitia salat Idul Adha 1445 Hijriah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada pemilik dan pengelola lapangan futsal progresif yang telah mengizinkan tempat ini dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan salat Idul Adha 1445 Hijriah. Yang kedua kepada Ketua Yayasan Al-Hidayah Bapak Dr. Andes Bakhtiar Abdul Hamid. Yang ketiga kepada Ketua DKM Al-Hidayah Bapak Adik Permana. Yang keempat kepada Ketua RW 06 Rancabentang Bapak Nana Suganda. Yang kelima kepada Ketua RT dan staf dari RT 01 sampai dengan RT 09 Rancabentang. Yang keenam kepada Ketua dan staf DKM Nur Iman. Yang ketujuh kepada Ketua dan staf DKM Al Mubarakah. Yang kedelapan kepada Ketua dan staf DKM Darus Solihin. Yang kesembilan kepada Ketua dan staf DKM Baitus Solihin. Yang kesepuluh pimpinan dan staf Majelis Ta'lim Az-Zahra. Yang ke-11 kepada Ketua dan anggota Linmas RW 06 Rancabentang, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan salat Idul Adha 1445 Hijriah kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai suatu amal soleh dan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Hadirin rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini pula izinkan kami menyampaikan perolehan infak dan sedekah serta hasil penghimpunan hewan kurban di wilayah RW 06 Rancabentang sebagai berikut. Yang pertama, untuk infak dan sedekah telah terkumpul sebesar Rp1.500.000. Yang kedua, untuk hewan kurban berupa sapi telah terhimpun sebanyak 7 ekor. Yang ketiga, hewan kurban berupa domba telah terhimpun sebanyak 19 ekor. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini pula kami menghimbau kepada para jemaah sekalian yang kebetulan membawa alat komunikasi untuk menonaktifkan atau mengkondisikan. Kemudian bagi para jemaah pria untuk tidak diperkenankan merokok, karena mengingat lapangan yang kita pakai untuk salat Idul Adha kali ini yaitu berbahan dasar sintetis yang mudah terbakar. Kemudian kepada para jemaah wanita, kami menghimbau untuk senantiasa selalu menggunakan mukenanya selama khatib naik mimbar. Akhirnya kami mengucapkan selamat menunaikan Idul Adha, salat Idul Adha 1445 Hijriah dengan khusyuk penuh penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kurban dan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kami cukupkan sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhirul kalam wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'atur rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa maulana ajma'in. Fa ya ibadallah,
قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ألا يصدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, atas karunia Allah, atas limpahan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita semua di pagi ini yang cerah dan bahagia indah ini, kita semua bisa berkumpul di lapangan ini untuk mengerjakan salah satu perintahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengerjakan sholat Idul Adha. Semoga semua rangkaian-rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha rahimakumullah, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua DKM beserta jajarannya. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua Yayasan Masjid Al-Hidayah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmat dan keridhaannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak aparatur pemerintahan, Bapak RW, Bapak RT, semua bapak-bapak, ibu-ibu, terutama adik-adik tercinta. Ini insya Allah adalah di Masjid Al-Hidayah yang sangat kaya untuk regenerasi ke depan. Subhanallah, ini akan menjadi percontohan di masjid-masjid yang lain, adalah banyak regenerasi yang sangat luar biasa untuk mencetak menjadi mukmin yang muttaqin, mencetak menjadi mukmin yang cinta terhadap agama, mencetak menjadi mukmin yang cinta terhadap lingkungan. Ini adalah satu contoh untuk masjid-masjid yang lain, terutama di Masjid Al-Hidayah Ranca Bentang ini yang sangat luar biasa. Semoga menjadi adik-adik regenerasi yang soleh dan solehah, menjadi generasi yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kesempatan dan memberikan keindahan kepada kita semua di pagi ini, di pagi yang cerah ini. Kita diberikan keringanan untuk melangkahkan kedua kaki kita, menggerakkan tangan kita, bahkan untuk menggerakkan seluruh tubuh kita untuk hadir ke tempat ini untuk mengerjakan taqurban illallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang diawali dengan mengerjakan sholat Idul Adha. Ini adalah salah satu anugerah, ini adalah salah satu karunia yang sangat luar biasa. Ini adalah salah satu karunia anugerah yang sangat berharga di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dibandingkan dengan dunia dengan seisinya, maka tidak akan terbanding dengan anugerah ini yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita di saat ini. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mungkin di dalam khutbatul awal ini akan sedikit membahas tentang hikmah, tentang berkurban, taqarruban ilallah, tentang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dengan ayat yang sangat singkat dan sudah populer di hadapan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya wallahu a'lam wa rasuluhu bimuradi. Inna a'taina, sungguh kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang banyak seperti mana? Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita menghitung atas nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung atas nikmat Allah, seandainya kita menghitung atas anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, maka kita semua tidak akan mampu menghitung atas anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka dengan mengerjakan kita salat Idul Adha ini adalah bukti kita mewujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dengan ayat yang selanjutnya, fasholli li rabbika wanhar. Dengan tanda kita mewujudkan nikmat, membuktikan kita mewujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita diawali dengan mengerjakan sholat, baik sholat yang wajib, baik sholat yang sunnah. Terutama yang barusan kita kerjakan adalah mengerjakan sholat sunnah Idul Adha. Ini adalah tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diawali dengan mengerjakan salat sunnah Idul Adha. Yang kedua, selain kita mengerjakan salat Idul Adha, mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala adalah wanhar. Artinya kita mengimpakkan, mensedekahkan sebagian harta kita untuk mengerjakan berkurban, memotong hewan kurban, baik sapi baik domba. Maka itu adalah sebagian ibadah yang sangat diridhoi dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi hikmah yang pertama untuk mengerjakan berkurban, mengeluarkan sebagian, mensedekahkan sebagian harta kita, yang pertama untuk mewujudkan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah berkurban, mensedekahkan sebagian harta kita. Yang kedua adalah mewujudkan keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita mengerjakan berkurban itu adalah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala, mendidik agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang ikhlas, menjadi orang-orang yang lillahi taala. Baik ibadah sholat yang 5 waktu diawali dengan keikhlasan, baik kita mengeluarkan sebagian zakat kita, sebagian harta kita diawali dengan keikhlasan, mengeluarkan infak sedekah kita diawali dengan keikhlasan. Maka berkurban itu adalah tarbiyah, artinya untuk belajar untuk kita agar senantiasa kita mendidik kita agar senantiasa kita menjadi orang yang ikhlas mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain kita belajar ikhlas, yang kedua adalah untuk mengerjakan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana keikhlasan dan kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala
diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Bahkan berkurban Nabi Ibrahim alaihissalam bukan sekadar harta, bukan sekadar sebagian hartanya, tapi anak yang paling disayang, anak yang paling dicintai, anak yang paling didambakan adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam rela dikurbankan untuk mengerjakan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan menguji terhadap kita semua. Sampai di mana kita semua kecintaan terhadap duniawi, sampai di mana kecintaan kita terhadap dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan kesempatan ini, dengan adanya Idul Adha, dengan adanya panitia di tempat-tempat yang lain, maka kita rela mengorbankan sebagian harta kita, meluarkan sebagian infak kita untuk berkurban. Maka ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, menguji kita sampai di mana keikhlasan dan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi hikmah yang kedua untuk berkurban adalah menguji keimanan, keyakinan, kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di mana. Apakah kita dengan adanya kesempatan ini di hari Idul Adha yang sangat dicintai oleh Allah, di hari Idul Adha yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita semua mampu untuk berkurban? Apakah kita menunda untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sayang, seribu sayang, seandainya kita diberikan kemampuan, diberikan kita kelapangan harta, tapi kita belum mampu mengerjakan kurban atau mengimpakkan sebagian harta kita. A'udzubillah summa a'udzubillah. Semoga kita diberikan kekuatan, diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita semua berlomba-lomba untuk berkurban di hari ini, di tempat ini, insya Allah. Yang ketiga, hikmah dari berkurban itu selain untuk menguji keimanan, keyakinan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga hikmahnya adalah pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, khusus bagi orang-orang yang berkurban, khusus bagi orang-orang yang mensedekahkan sebagian hartanya. Dikarenakan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syi'ratin hasanatun, setiap helaian bulu-bulu kambing atau bulu sapi yang dikurbankan maka akan menjadi hasanatun, akan menjadi kebaikan, akan menjadi ribu-ribu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, khusus bagi orang yang berkurban. Subhanallah, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita mampu beribadah sosial, memberikan sebagian harta kita terhadap orang lain. Dikarenakan di harta kita bukan milik kita semua, adalah ada hak orang yang lain, infak, sedekah atau zakatnya. Semoga dengan adanya khutbatul awal ini kita diberikan taufik hidayah, diberikan kemampuan, diberikan nisab oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mampu berkurban di tahun ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha rahimakumullah. Mungkin khutbatul awal ini walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah wa amarna bit ta'ah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومولانا أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله يا رحمن يا رحيم. Hedat yang maha walastur ma'asi ya Allah, berikan terhadap kami semua kemampuan untuk berkurban di tahun ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami semua ya Rabb. Ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa guru-guru kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa keluarga kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa anak-anak kami ya Rabb. Limpahkan rahmat-Mu ya Rabb. Limpahkan ampunanmu ya Rabb. Limpahkan keridhaan-Mu ya Rabb terhadap kami semua yang hadir di tempat ini ya Rabb. Ya Rabb, berikan kemampuan terhadap kami semua ya Rabb. Berikan rezeki yang melimpah ya Rabb, agar kami semua bisa berkurban di tahun ini ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, jadikan kami semua menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang takwa, menjadi orang-orang yang ahli ibadah, ahli taat, menjadi orang-orang yang meninggalkan dunia ini menjadi orang yang husnul khatimah, menjadi orang yang husnul khatimah, menjadi orang yang husnul khatimah, bahagia di dunia ini, selamat nanti kelak di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.